Terkadang kita mendapatkan bahwa sebagai manusia, meskipun kita ingin mengalami terjadinya perubahan, kita masih terlalu nyaman untuk tinggal di zona lama kita. Zona itu tanpa disadari masih kerap dipertahankan. Bahkan seruan untuk meninggalkan zona tersebut gampang sekali mengintimidasi kita. Namun, ketika kita tahu bahwa ada janji Tuhan untuk membawa kita memasuki wilayah yang baru, haruskah kita berkeras hati untuk tetap tinggal dalam kenyamanan kita tersebut? Atau haruskah kita menjadi ragu lagi? Yosua 2 ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Ada hal-hal baru yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Ada wilayah yang Tuhan janjikan. Mari melangkah maju dengan yakin bersama Tuhan. Tangkap janji Tuhan. Jangan lihat ke belakang lagi. Janganlah ragu maupun diam terpaku lumpuh. Bergeraklah maju dengan hati-hati. Andalkan Tuhan ketika kita melangkah menuju wilayah baru yang Ia sudah janjikan kepada kita. Memang jalan setapak menuju ke arah penggenapan itu tidak selalu mulus dan rata. Kadang jalannya berbatu-batu, kadang menanjak curam, kadang juga berkelok-kelok terjal. Namun perhatikan setiap rambu yang Tuhan berikan. Ketika datang kesukaran, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Bukalah hati dan ingat apa yang Tuhan telah janjikan. Ia bukanlah manusia sehingga tidak menepatinya. Percayalah selalu bahwa rencananya selalu pasti dan luar biasa bagi kita anak-anaknya. Teruslah miliki pengharapan, peganglah terus perkataannya. Biarkan itu menjadi seutas tali yang senantiasa mengikatkan kita terhadap setiap perkataan Tuhan di sepanjang perjalanan. Teruslah bergerak naik, bagaikan menapaki setiap anak tangga demi anak tangga. Jangan berfokus terhadap hal-hal yang dapat melemahkan iman kita, sekalipun dunia berusaha menawarkan berbagai jalan yang menarik. Tetaplah bergairah dalam Tuhan, dan naiki setiap fase demi fasenya seperti yang Ia kehendaki. Mari jemaat Tuhan, milikilah mentalitas yang benar. Mari masuki wilayah yang baru yang Tuhan sudah janjikan kepada kita semua. Visi 2025, masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini bersama-sama kita mau memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia,
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Muliakan Tuhan, gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kami tinggikan Engkau di tempat ini ya Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini saya mengajak kita semua selamat datang sekali lagi bagi jemaat GBI Pasteur. Dan juga pada pagi hari ini bersama-sama kita merayakan kelahiran Yesus di dalam Christmas celebration. Saya percaya pagi hari ini setiap kita siap untuk bersorak bagi Tuhan. Amin. Karena Allah yang telah datang ke dunia menyelamatkan semua manusia. Dan kita bahkan adalah orang-orang yang telah menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Bersama-sama angkat pujian ini. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Hai segala bangsa dengarkanlah, angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan
Mari bersama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian ini. Oh, 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 Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Hanya tak terduga dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, 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 oh. Dengan imanku pemenang. Mari kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan. Hanya Dia yang sempurna. Mari angkat suaranya bersama-sama katakan. Masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan. Hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya. Jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta.
serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Raja semesta, tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya, Raja semesta. Walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia, Raja semesta. Raja semesta. Haleluya. Sungguh Allah kita yang dahsyat. Dia yang layak untuk terus ditinggikan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak youth, di mana mereka akan menampilkan sebuah drama tentunya berkaitan dengan visi yang Tuhan berikan bagi gereja ini di tempat ini. Kami persilakan waktu dan tempat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, diangkatlah Joshua bin Nun menggantikan Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Di Israel tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Tetapi Tuhan melimpahi Joshua dengan roh kebijaksanaan, dan bangsa Israel pun taat kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun, abdi Musa itu. Yosua, hambaku Musa telah mati. Bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Seorang pun tak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, aku juga akan menyertaimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu, supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Aku tidak akan membiarkanmu dan tidak akan meninggalkan. Lalu Joshua memberi perintah kepada pemimpin-pemimpin bangsa itu. Jalani seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini dan merebut Yeriko untuk menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan. Joshua dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai mata-mata terbaik untuk misi ini. Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Tanpa disadari bangsa Israel, Tuhan telah jauh mempersiapkan apa yang Ia janjikan. Para penduduk Yeriko telah mendengar tentang kedahsyatan dan penyertaan Allah
ketika mengetahui bangsa Israel sedang berkemah di seberang. Raja Yeriko pun menyuruh orang-orang untuk membawa keluar 2 orang pengintai itu, sebab mereka datang untuk menyelidiki negeri. Namun, seorang perempuan Sunda bernama Rahab menyembunyikan mereka di soto rumahnya dan menimbuninya dengan batang rami kering. Aku tahu Tuhan telah memberikan negeri ini untuk bangsa Israel. Semua orang ketakutan karena kalian. Tuhanmu telah mengeringkan laut merah di depanmu, supaya kalian bisa keluar dari Mesir. Dan kalian telah mengalahkan 2 raja orang Amori, yakni Sihon dan Og. Tentu saja kami dipenuhi ketakutan. Tak seorang pun berani melawan setelah mendengar semua kisah itu. Sebab Allahmu adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan sekarang berjanjilah kepadaku dalam nama Tuhan bahwa kalian akan menyelamatkan seluruh keluargaku dan melepaskan dari kematian. Kami akan menepati janji waktu Tuhan menyerahkan negeri ini kepada kami. Ayo, kalian pergi keluar dari tembok kota ini, sebab pasukan Yeriko akan segera datang. Pulanglah kedua orang itu turun dari pegunungan dan sampailah kepada Joshua. Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, dan seluruh penduduk negeri gemetar menghadapi kita. Joshua bangun pagi-pagi, dan semua bangsa Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Kemudian Joshua memberi perintah kepada bangsa itu. Hai umat pilihan Allah, segera telah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan yang diangkat oleh para iman dari suku Lewi. Maka kamu harus berangkat dari tempatmu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara ajaib di antara kamu. Maka bersiaplah bangsa Israel, ada sukacita dan semangat yang luar biasa untuk segera memasuki tanah perjanjian. Mari, dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu. Perhatikanlah tabut Allah, ikuti tabut itu, tapi jangan berjalan terlalu dekat dengannya. Ikuti dari belakang pada jarak 2000 hasta. Dengan demikian, kalian akan mengetahui jalan yang harus kalian tempuh, sebab kalian belum pernah ke daerah ini. Apabila kalian maju nanti, percayalah Tuhan pasti mengusir segenap penduduk Kanaan. Dan pada waktu tabut perjanjian Allah semesta alam menyeberangi Yordan mendahului kalian, kalian akan melihat bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Seketika saat kaki para imam pengangkut tabut mencelupkan kakinya ke air, terputuslah aliran sungai itu dari hulu. Maka menyeberanglah segenap umat Israel di tanah yang kering. Sungguh takjub bangsa Israel akan perbuatan Allah yang luar biasa. Sebab setelah penantian yang begitu lama, setelah proses yang begitu panjang, Tuhan mendapati mereka siap untuk menikmati janji-janjinya. Mereka berjalan memasuki tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka dengan hati yang bersyukur dan penuh sorak-sorai.
Puji Tuhan, kita telah menyaksikan persembahan dari anak-anak sekolah minggu dan juga anak-anak youth. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Dan bila setiap kita lewat drama yang ditunjukkan oleh anak-anak, kita semakin lebih lagi memahami bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Mari kita bangkit beri bersama-sama, tetap semangat memuji Tuhan. Siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan di tempat ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan,
Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Come on. Yes. Haleluya. Kita percaya ada mujizat terjadi, amin. Ketika kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami ingin lebih lagi mendekat kepada Engkau. Karena kami menyadari Tuhan, kami perlu Engkau. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Yesus. Dan kami mau berserah penuh hanya kepadamu. Apapun keadaan kami. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Yesus, kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus hanya Engkau yang kami andalkan. Kaulah gunung batu kami, perlindungan kami. Kami mau berserah hanya padamu, bersandar hanya pada Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami ya Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami, sebab kami percaya Engkau Allah yang setia. Haleluya.
Mari kita datang kepada Dia lebih dekat lagi. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan Engkau akan melakukan sesuatu di tempat ini bagi setiap umat-Mu. Kami berserahnya kepadamu Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan nyatakan pagi hari ini. Ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada penghiburan, ada kekuatan. Sekara matakan namanya Sekara bayara. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau. Sentuh hati kami. Jamah hati kami. Urapi kami. Pulihkan kami. Mari kita angkat tangan kita dan katakan sekali lagi. Kaulah sandaran. Kaulah sandaran hidupku. Kau yang melihat setiap hati kami. Gunung batu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sampai akhir. Ini yang mau kami katakan sampai akhir hidup kami. Nyatakan Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Mari kita bangkit bersama-sama. Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindunganku. Sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang bisa selalu kami andalkan dalam hidup ini Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala musim, kuasa Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kami. Amin. Engkau jadi tempat sandaran buat setiap kami Tuhan. Engkau gunung batu untuk kekuatan buat setiap kami Tuhan. Yang terus menopang kami sampai hari ini Tuhan. Di hari-hari terakhir di tahun 2024 ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Hari ini kami harus mengakui semua cuma karena Tuhan. Karena kekuatan Tuhan yang terus menopang setiap kami Tuhan. Kami gak punya kekuatan, kami lemah, kami terbatas Tuhan. Tapi kami bersyukur punya Tuhan yang dengan setia menopang kehidupan kami Tuhan. Kalau gak ada Tuhan, pasti kami jatuh. Pasti hidup kami hancur.
syukur hari ini Engkau tetap Tuhan yang setia buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Engkau layak terima ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau setia. Terima kasih Bapa. Dan di hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kembali kami mau renungkan firman-Mu buat setiap kami Tuhan. Celikan mata hati setiap kami biar hari ini kami berjumpa dengan kebenaran itu Tuhan. Kami bukan cuma sekedar mendengar firman-Mu, tapi kami berjumpa dengan firman yang memberikan kekuatan, memberikan jaminan buat setiap kami Tuhan, bahwa ada Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kami. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Apa kabar? Kayaknya biasa-biasa ini. Bersyukur hari ini kita boleh merayakan Natal. Saya nggak tahu Natal yang keberapa di tahun ini. Saya mungkin sudah Natal ke-9 atau ke-10 kalau saya nggak salah ingat. Makanya suara saya jadi agak berkurang saudara ya. Biasanya tidak seperti ini. Saya berharap saudara tidak terganggu dengan suara saya yang tidak maksimal ini saudara ya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Pak Ishak dan Ibu yang mempercayakan saya untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan. Dan saya juga ketika saya dapat temanya saya bersyukur. Terima kasih Pak Ishak, ada sebuah tema yang bagus sekali untuk tahun 2025. Dan di Natal ini saya pikir kita masih relevan membicarakannya. Kita harus bicarakan itu. Kita bersyukur bahwa Natal itu adanya di penghujung tahun saudara. Itu segalian persiapan kita untuk masuki tahun 2025. Walaupun masuki tahun 2025 ini tahun yang penuh dengan tanda tanya. Nggak ada satu pakar pun, nggak ada satu ahli yang berani katakan bahwa tahun 2025 akan jadi tahun yang baik-baik buat kita. Hampir semua pakar ekonomi mengatakan bahwa tahun 2025 akan menjadi tahun yang sulit. Bahkan pemerintah udah kasih hadiah buat kita. Tahun baru. PPN 12%. Buat kita kenaikannya cuma 1%. Dari tahun ini 11%, kemudian jadi 12%. Cuma kelihatannya 1%. Tapi saya percaya implikasinya tidak sesederhana itu. Waktu pemerintah mengumumkan kenaikan PPN, saya percaya akan mempengaruhi banyak hal. Kasihan kita punya tenaga kerja baru dapat hadiah kenaikan UMR 6,5%. Dikasih hadiah penutupnya, PPN-nya naik 12%. Jadi saya nggak bisa bayangin 2025 kemungkinan banyak barang-barang, mungkin bukan banyak, hampir semua produk jasa dan barang pasti akan mengalami kenaikan. Semuanya pasti akan naik. Saudara yang sering pakai Spotify, yang nonton Netflix, kena pajak semuanya, naik semuanya. Siap masuki tahun yang penuh dengan tanda tanya? Kayaknya kurang yakin nih. Yakin? Amin? Enggak mudah. Semuanya pasti akan naik. Tapi saudara tahu ada satu yang turun. Barang-barang naik nih. Jasa naik semua. Apalagi? Semua pasti naik saudara. Bahkan perusahaan-perusahaan besar ini sekarang banyak yang kesulitan kok. Ya, kita dengar berita bahwa KFC yang begitu lama jadi legenda buat Indonesia, sekarang sudah banyak menutup gerainya. Pizza Hut sudah banyak menutup gerainya. Kenapa kayak begitu? Karena daya beli masyarakat mengalami penurunan. Jadi artinya bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Bahkan Pak Presiden kita Prabowo
memberikan instruksi kalau saya nggak salah, semua proyek-proyek infrastruktur kalau bisa di pending dulu. Bahkan dia secara tidak langsung mau bilang bahwa IKN jangan diterusin dulu, karena masih sulit buat kita. Karena dia bilang tahun 2028 dia baru mau menetap di IKN. Karena memang ekonomi bangsa kita lagi nggak baik-baik saja. Saya ngomong begini dimulai di awal khotbah ini bukan mau takut-takutin saudara, bahwa ini realita. Karena firman Tuhan sendiri katakan bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara nggak bisa mengharapkan hari-hari ke depan jadi hari-hari yang baik buat kita, enggak. Situasinya pasti nggak baik, dunia akan nggak akan baik-baik saja. Secara politik, ekonomi dan apapun juga, segala aspek tidak akan baik-baik karena firman Tuhan sudah katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tapi saya percaya begini, anugerah Tuhan tetap turun atas hidup kita. Itu yang paling penting, amin. Barang-barang naik, anugerah Tuhan tetap turun buat setiap kita. Artinya apa? Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan pasti pelihara kita. Saudara ingat janda di Sarfat yang cuma punya tepung segenggam dan minyak sedikit dalam buli-buli. Yang dia bilang begini nih, dia bilang sama Elia, saya cuma punya tepung segenggam, minyak sedikit. Sekarang saya mau bikin roti, habis itu saya makan dengan anak saya, kemudian kami mati. Udah gak punya hari esok nih. Habis makan mati. Tapi saya kagum dengan perempuan ini. Apa yang bikin saya kagum? Dia tahu begini, dia gak punya harapan buat hari esok. Tapi Alkitab katakan dia pergi keluar rumah loh. Ngapain dia pergi keluar rumah? Biasanya kita kalau udah gak punya harapan untuk hari esok, apa yang kita lakukan? Tuh banyak tuh yang terjerat sama pinjol, memutuskan untuk bunuh diri. Satu keluarga bunuh diri, saudara. Cuma gara-gara pinjol. Tapi untung janda ini yang gak punya harapan untuk hari esoknya, tetap keluar rumah loh. Ngapain dia? Cari kayu bakar. Situasinya boleh sulit, tapi saya mau bilang begini, bukan berarti kita diem aja. Bayangkan kalau perempuan ini tidak keluar rumahnya, mungkin Elia akan ketemu janda yang lain. Bukan janda itu. Mungkin kita ada di hari-hari di mana begini, kita nggak berani melihat hari esok kita karena semuanya gelap buat kita. Bersyukur Pak Gembala Saudara mendapatkan sebuah visi untuk 2025 bahwa kita nggak boleh tinggal di tempat kita. Apapun situasinya hari ini, kita harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau nggak salah di tempat ini saya pernah katakan begini, masa depan kita nggak ada di tempat ini, masa depan kita nggak ada di hari kemarin kita, masa depan kita ada di depan kita. Amin. Makanya kita harus berjalan maju. Mazmur 126. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, kata firman Tuhan, pasti pulangnya akan bersorak-sorak. Walaupun waktu menabur benihnya dengan mencucurkan air mata, tapi jalan maju terus. Nangis sih nangis, susah sih susah, tapi jalan maju terus. Itu yang paling penting buat kita. Karena sekali lagi nih, Tuhan menyiapkan masa depan buat kita di depan kita. Jangan berhenti atau jangan mundur ke belakang. Terus maju ke depan. Situasinya sulit, saya ngerti situasinya sulit. Tapi yuk kita lihat Yosua pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ini kata-kata dari para pengintai yang diutus oleh Yosua. Ketika mereka pulang, berkatalah mereka kepada Yosua. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Kalau kita mau simpulkan Yosua pasal 2 ini seperti visi gereja ini. Kita siap memasuki wilayah dalam tanda petik, wilayah yang baru yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Penting sekali kita menggarisbawahi
daerah yang Tuhan janjikan. Kenapa? Karena dengar baik-baik, kenapa ini penting? Karena ketika Alkitab mengatakan wilayah atau daerah yang Tuhan janjikan, percayalah di sana ada penyertaan Tuhan. Sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun kendalanya yang ada di depan kita, kalau daerah itu, wilayah itu, musim itu Tuhan janjikan buat kita, saya percaya ada penyertaan Tuhan buat setiap kita. Apa artinya penyertaan Tuhan? Pasti ada kemenangan, pasti ada kekuatan, pasti ada penghiburan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Nah, pertanyaannya buat kita sudah sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2024. Saya percaya ketika kita memasuki tahun 2024 kemarin, di tanggal 1 Januari, percayalah begini, Tuhan juga sebenarnya menyertai kita. Cuma persoalannya buat kita hari ini adalah berapa banyak di antara kita yang mengalami kegagalan, mengalami kehancuran di tahun 2024 ini? Halo? Di bisnis, di rumah tangga kita, dalam hubungan-hubungan kita. Kalau saudara pernah mengalami itu, saya mau ngajak kita untuk introspeksi. Pertanyaannya buat kita, apakah wilayah-wilayah yang kita masuk itu adalah wilayah yang Tuhan janjikan buat kita atau enggak? Apakah wilayah bisnis yang kita masuki tahun 2024 ini adalah wilayah yang Tuhan janjikan buat kita atau enggak? Karena saya percaya begini, kalau wilayah itu yang kita masuki adalah wilayah yang Tuhan janjikan buat kita, percayalah ada penyertaan Tuhan. Pasti wilayah itu Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi kalau 2024 kita hancur-hancuran, kita jatuh bangun, kita banyakkan gagalnya daripada menangnya, kita harus bertanya, jangan-jangan 2024 ini kita sedang memasuki sebuah wilayah yang Tuhan gak pernah janjikan buat kita. Artinya gini, kita salah alamat, kita salah jalan. Dan masalahnya begini, waktu kita salah jalan, Tuhan intervensi hidup kita nggak ngeh. Apa yang gereja ini ambil sebagai tema, itu sama kayak peristiwa Natal. Saya coba menghubungkan tema ini dengan peristiwa Natal. Ketika malaikat datang kepada Maria, memberikan sebuah kabar sukacita buat Maria. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus. Dalam Matius pasal yang pertama ayat 23, itu Lukas pasal 1 ayat 26, kamu akan menamakan anak itu Yesus. Matius pasal 1 ayat 23 katakan dia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Maria katakan mana mungkin terjadi. Enggak mungkin terjadi, saya ini masih perawan, saya ini belum menikah, saya belum punya suami, bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa melahirkan? Saya mau katakan bahwa tahun 2025 mungkin banyak kemustahilan buat kita. Tapi saya percaya begini, kalau kita masuk wilayah yang Tuhan janjikan buat kita, saya percaya ada penyertaan Tuhan. Dan malaikat katakan kepada Maria begini, sebab bagi Tuhan, Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau Tuhan sudah janjikan daerah itu, wilayah itu buat setiap kita, saya percaya begini, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Makanya pastikan kita harus masuk wilayah yang Tuhan siapkan buat kita, yang Tuhan janjikan buat kita. Jangan jalan yang lain, jangan daerah yang lain, jangan wilayah yang lain. Tanya sama Tuhan. Karena saya percaya begini, Tuhan itu selalu ingin intervensi hidup kita. Yang kita kadang-kadang suka nggak ngeh, saya katakan tadi. Saudara ingat cerita tentang Bileam? Bilangan pasal 22. Ingat cerita tentang Bileam? Gak pernah baca Alkitab? Halo?
Siapa yang pernah dengar nama Bileam? Waduh, cuma beberapa orang yang pernah mendengar nama Bileam. Saya mesti cerita ini. Jadi ada satu bangsa ketika bangsa Israel sedang berjalan dari tanah Mesir menuju ke negeri yang Tuhan janjikan. Di tengah jalan mereka seringkali dihadang oleh bangsa-bangsa yang tinggal di tengah-tengah perjalanan mereka itu. Banyak bangsa yang terganggu ketika wilayah mereka dilewati bangsa Israel. Sehingga tidak sedikit Israel menghadapi peperangan pada waktu itu. Dan karena mereka disertai Tuhan, mereka selalu menang. Akhirnya ada satu bangsa Moab, yang wilayahnya mau dilewatin bangsa Israel. Mereka takut, mereka gemeter. Ini bangsa yang baru keluar disertai sama Tuhan nih. Sebentar lagi dia pasti akan nyerang kita. Kalau dia nyerang kita pasti kalah. Kemudian setelah rajanya berunding, rajanya ada usulan katakan gini, coba kita panggil Bileam, seorang penglihat, seorang kita bisa bilang sebut sebagai nabi. Kita panggil dia, kita minta dia untuk mengutuki orang Israel, supaya waktu dia kutukin orang Israel, Israel perang sama kita, Israel kalah. Datanglah utusan itu dengan singkat datang kepada Bileam dan kemudian menyampaikan keinginan mereka. Dan Bileam bilang, walaupun waktu itu ditawari uang yang banyak, harta yang banyak supaya Bileam mau melakukan itu, Bileam bilang enggak, saya enggak mau melakukannya karena Tuhan bilang saya enggak boleh melakukannya. Utusan ini kembali kepada raja dan bilang dia enggak mau karena katanya Tuhan bilang enggak boleh. Rajanya enggak putus asa, rajanya bilang lagi sama utusannya, balik lagi ketemu sama Bileam, sekarang kasih harta yang lebih banyak. Tawarin dia harta yang lebih banyak. Dan benar, utusan ini datang kepada Bileam membawa harta yang lebih banyak. Waktu utusan ini datang bawa harta yang lebih banyak, mulai goyah nih Bileam, mulai silau matanya nih dengan harta. Akhirnya Bileam, oke deh kita jalan deh. Pergilah Bileam, naik keledainya. Waktu dia naik keledainya, baru saja dia memulai perjalanannya, tiba-tiba tanpa dilihat oleh Bileam, malaikat Tuhan berdiri di tengah jalan dengan pedang terhunus. Bileam gak bisa lihat, tapi anehnya ini, keledainya bisa lihat. Tuhan intervensi perjalanannya Bileam. Bileam gak ngeh. Dihalangin jalannya. Supaya apa maksudnya? Supaya Bileam jangan jalan terus. Keledainya waktu ngelihat malaikat pegang pedang jadi ketakutan keledainya. Dia minggir ke kebun, masuk ke kebun di keledai ini. Bileam marah, kenapa kamu masuk ke kebun? Dipukullah keledai ini satu kali. Keledai ini kembali lagi ke jalannya. Tapi waktu dia ngeliat malaikat lagi, keledainya takut lagi. Apa yang dilakukan? Dipepet ke sebelah kanan si Bileam. Di sebelah kanan itu ada tembok. Kakinya Bileam kejepit. Marah lagi Bileam, dipukul lagi keledainya. Keledainya balik lagi ke jalan. Waktu dia balik ke jalan lagi, dilihat masih ada malaikat dengan pedang terhunus. Keledainya takut. Apa yang dilakukan keledainya? Enggak mau jalan tetap. Dia akhirnya merunduk, turun ke bawah begini. Bileam marah. Ini harta melimpah nih. Lu buang-buang kesempatan lu. Ini kesempatan kapan lagi dapat harta segini banyak? Dipukul lagi ketiga kalinya nih keledai. Waktu Bileam pukul keledainya 3 kali, tiba-tiba keledainya ngomong sama si Bileam, kenapa kamu pukul saya 3 kali? Ini karena enggak ngeh ada Tuhan sedang intervensi hidupnya. Tuhan pakai keledai untuk ngomong sama Bileam. Kalau saudara enggak ngeh, saya takut kucing saudara ngomong sama saudara di rumah. Atau anjing saudara. Mau? Dia bilang, kenapa kamu pukul saya 3 kali?
Saya ini adalah keledai yang paling setia menemani perjalanan kamu, Bileam. Pernahkah saya melakukan ini? Pernahkah saya melakukan kesalahan selama kamu menunggangi saya? Bileam bilang, enggak pernah. Tapi kenapa kamu dari tadi ngelawan perintah saya? Tiba-tiba Alkitab katakan, matanya Bileam dibukakan oleh Tuhan. Baru dia ngeh gini, ada malaikat berdiri di depannya. Dan saya senang sekali baca ayat itu. Bilangan pasal yang ke-22. Coba kita baca ayat yang ke-32. Bisa multimedia? Bilangan pasal 22 ayat 32. Saya senang sekali dengan kalimat malaikat itu kepada Bileam. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Dengar baik-baik, tidak semua jalan yang kita pilih adalah jalan menuju kehidupan. Tidak semua jalan yang kita pilih jalan menuju kemenangan. Percayalah gini, Tuhan menyiapkan jalan kemenangan buat kita. Bukan jalan kehancuran, bukan jalan kegagalan, tapi kita kadang-kadang kekeh memasuki wilayah yang Tuhan gak janjikan buat kita. Amsal katakan begini, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju. Jadi kalau saudara pernah mengalami kegagalan tahun 2024 ini, yuk introspeksi, mari renungkan lagi, jangan-jangan kita sedang ada di wilayah yang salah. Kenapa Tuhan izinkan kita gagal? Supaya kita jangan binasa, supaya kita jangan hancur. Kita nggak tahu jalan yang sedang kita tempuh ini ke arah mana, kita nggak tahu. Cuma Tuhan yang paling tahu. Makanya ketika kita dapat tema ini, memasuki wilayah yang Tuhan janjikan buat setiap kita, maka saya cuma mau bilang begini, ada 2 hal saja yang harus kita lakukan. Yang pertama, percaya sama Tuhan. Seperti pesan Natal kepada Maria. Maria meresponinya dengan 2 hal. Trust and obey. Dan saya mau katakan begini, untuk memasuki wilayah yang Tuhan janjikan buat setiap kita, kita cuma butuh 2 hal juga. Trust and obey. Amin. Trust. Apa sih trust itu? Apa sih percaya itu menurut saudara? Halo? Menurut saudara percaya itu apa sih? Susah mendefinisikannya? Susah ya. Walaupun di sini sudah ada sebenarnya, cuma mulutnya susah banget mau keluarin. Saya kasih gambaran paling gampang ya. Apa itu artinya trust, percaya itu? Saudara yang datang duluan tadi, paling duluan sini. Siapa ya? Ada yang paling pagi datang? Duduk di ruangan ini? Enggak ada ya. Semua datangnya bersamaan gitu ya. Kompak udah janjian gitu kan. Begitu gate dibuka langsung masuk semuanya. Jadi nggak tahu siapa yang duluan, siapa yang belakangan gitu kan. Nah saya cuma mau kasih, Pak David aja boleh ya, Pak David ya. Kalau Pak David nggak pernah marah, saya jadiin contoh. Jadi contohnya begini, waktu Pak David datang ke ruangan ini, kursi sudah siap semua nih. Pak David milih kursinya nggak Pak? Milih di depan ya, nggak mungkin di belakang kan. Nggak enak lah gitu kan. Tapi kira-kira enggak, kursi yang Bapak mau dudukin itu kira-kira Bapak pilih enggak? Saudara pilih enggak kursi yang saudara mau dudukin? Maksudnya gini loh, saudara cek dulu kakinya kuat enggak nih ya gitu kan? Hah? Begitu datang main langsung duduk aja kan? Apa artinya saudara duduk? Duduk itu artinya begini, menyerahkan semua bobot tubuh kita ke atas kursi itu. Enggak pernah mikir bahwa mungkin bisa enggak salah satu kakinya enggak kuat, bisa jatuh enggak kita, tapi kita mikir itu enggak. Trust itu kayak begitu. Trust itu datang sama Tuhan langsung sandarin aja semuanya. Waktu duduk langsung duduk aja, nggak usah mikir-mikir ini kursi aman enggak buat gua nih, kakinya kuat enggak nih. Bahkan, sorry, ini bukan body shaming.
yang paling berat bobot tubuhnya di antara kita. Duduk pun saya lihat tadi main duduk aja, nggak mikir-mikir, ya bro, nggak mikir, langsung duduk aja, cuek aja gitu. Kita percaya begini bahwa ini kursi aman lah nopang tubuh. Nah, trust sama Tuhan, percaya sama Tuhan tuh kayak begitu. Waktu kita duduk, waktu kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan seperti pujian tadi, sandarin aja semuanya. Enggak usah mikir bahwa aman atau enggak, selamat atau enggak. Kita percaya kok bahwa kursi ini akan kuat menopang tubuh kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah sandaran terbaik buat hidup kita. Yang tidak pernah mengecewakan buat setiap kita. Itu trust untuk masuk ke wilayah yang baru yang Tuhan janjikan. Kan ini baru dijanjikan, kita kan belum tahu seperti apa negeri itu, wilayah itu. Yang kita butuhkan adalah trust, kita percaya sama Tuhan. Sama seperti Maria ketika mendapatkan kabar sukacita itu, yang dibutuhkan cuma trust, percaya aja. Dan karena Maria percaya, keselamatan terjadi atas muka bumi ini, atas semua kita. Dimulai dengan trust, dengan percaya sama Tuhan. Karena buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Dan yang kedua, untuk memasuki wilayah yang baru, wilayah yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Dengar baik-baik, kita cuma perlu obey, kita taat sama Tuhan. Masuk wilayah yang Tuhan janjikan harus sesuai dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita, bukan maunya kita. Saudara tahu bahwa ketika Israel akhirnya memasuki di masa pemerintahan Yosua memasuki tanah perjanjian itu, bukan mereka nggak pernah gagal, bukan mereka nggak pernah kalah, mereka pernah gagal, mereka pernah kalah. Mereka nggak sampai kepada tujuan maksimal yang Tuhan siapkan. Negeri yang limpah dengan susu madu itu nggak benar-benar full mereka rasakan. Makanya di kitab Hakim-Hakim kita akan mengalami bangsa Israel jatuh bangun. Kenapa? Berhubungan sama obedience, sama ketaatan ini. Dengar baik-baik, waktu Israel taat, Israel menang. Waktu Israel nggak taat, Israel kalah. Jadi kunci untuk memasuki wilayah baru yang Tuhan siapkan buat setiap kita, yang Tuhan janjikan buat setiap kita adalah ketaatan kita sama Tuhan. Ketaatan dalam arti apa? Taat begini, ngikutin caranya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan pakai caranya kita. Kita cuma ikut Tuhan dengan trust aja, percaya aja sama Tuhan. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Makanya kalau kita lihat tadi pertunjukan anak-anaknya dan teman, saudara lihat waktu imam-imam memikul tabut perjanjian, itu ada aturannya semua. Kamu nggak boleh deket-deket sama imam yang sedang bawa tabut, harus ada 2000 hasta jaraknya. Itu harus presisi benar. Ada nggak yang berani tanya, kenapa harus 2000 hasta? Nggak perlu tanya. Kuncinya apa? Trust aja, percaya aja, dan taat sama Tuhan. Amin. Kok Tuhan bilang percaya aja sama Tuhan? Percaya aja. Saya sejak jadi hamba Tuhan memutuskan untuk percayakan hidup saya aja sama Tuhan. Sampai hari ini anak-anak yang saya biayai itu 10 orang sedang kuliah, 5 di luar kota. Yang SMA, SMP ada 8 orang. Semuanya butuh biaya. Apalagi tahun-tahun ini, bulan-bulan ini, Desember, Januari, papi mesti bayar uang semester ini. Puji Tuhan. Dan sejak saya memutuskan untuk percaya sama Tuhan, untuk taat sama Tuhan gitu. Firman Tuhan bilang, jangan berharap, jangan bergantung sama manusia. Saya memutuskan gak percaya, gak bergantung lagi sama manusia. Sejak saya menikah dengan istri saya bilang begini, jangan pernah ceritakan kesulitan kita sama siapa-siapa aja. Sama orang tua saya aja. Orang tua saya gak pernah tahu kesulitan saya. Kakak, adik saya gak pernah tahu. Kalau mereka cerita kesusahan mereka, kesulitan mereka, silahkan. Tapi untuk saya ceritakan, tidak akan pernah saya ceritakan. Sampai puncaknya beberapa minggu yang 2 minggu, 3 minggu, sebulan yang lalu lah. Karena kesulitan, bukan berarti saya percaya sama Tuhan kemudian gak ngalami kesulitan.
Bukan berarti Israel masuk di negeri yang Tuhan janjikan itu kemudian gak hadapi kesulitan. Ada peperangan, ada musuh yang harus dihadapi, ada tantangan. Percaya sama Tuhan bukan berarti gak ada kesulitan. Saya ngalami kesulitan beberapa minggu itu, saya udah udah gak bisa mikir lagi gimana caranya. Sampai satu malam ketika saya mau masukin mobil, sementara saya sedang panasin mobilnya, saya cuma sandarin kepala saya di setir. Itu kayaknya udah mau hancur banget, hati saya itu udah mau nangis. Saya sedang mengalami sebuah kesulitan, ada pergumulan yang sedang saya hadapi dan saya cuma ngomong begini sama Tuhan. Aduh Tuhan. Enggak ada kata-kata lain yang saya keluarkan sama Tuhan, saya cuma bilang aduh Tuhan. Itu kayaknya air mata sudah mau turun, cuma saya bilang aduh sebentar mau masuk rumah, nanti orang rumah lihat lagi gitu kan. Karena saya nggak mau istri dan anak-anak tahu semua kesusahan saya, semua kesulitan saya, semua pergumulan saya. Bahkan sama istri saya aja saya kadang-kadang nggak kasih tahu kesulitan saya, pergumulan saya. Saudara tahu, itu 9:30 malam, jam 5 pagi. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Ada satu orang yang telepon saya dan bilang begini, Pak Gideon, kalau ada apa-apa cerita. Saya tahu Pak Gideon ini orang yang paling gengsinya tuh tinggi banget. Dalam hati saya nggak cerita bukan karena gengsi saya tinggi. Karena saya sedang mau belajar percaya sama Tuhan. Saya belum sempat kasih alasan itu, saya baru begini Pak, saya sebenarnya udah nggak usah, Pak Gideon nggak usah ngomong, saya sudah tahu Pak Gideon, lihat aja di WA. Tutup telepon, saya tergoda dengan kata-katanya, coba lihat WA-nya dia. Begitu saya buka WA-nya, itu jawaban buat aduh Tuhan. Saya cuma ngomong aduh Tuhan, tapi jawabannya itu cuma berapa jam deh? 9:30 sampai jam 5 pagi. Tuhan langsung menyiapkan jawabannya. Dan di WA saya masuk dana yang saya nggak pernah pikirkan. 3 digit saudara, saya nggak usah sebut nilainya. Yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Kalau kita masuk, kalau kita berjalan di wilayah yang Tuhan janjikan, percayalah, percaya aja, trust aja sama Tuhan. Saya nggak ngomong banyak-banyak, cuma bilang, aduh Tuhan. Setelah saya bagikan pengalaman ini, teman-teman saya selalu bilang begini, sekarang kalau ketemu Tuhan bilang aja, aduh Tuhan. Nggak usah banyak-banyak ceritanya. Curhat kepanjangan juga nggak ada gunanya kayaknya. Mendingan, aduh Tuhan. Karena Tuhan tahu, Tuhan menyiapkan. Dengar baik-baik, ketika kita masuk wilayah yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Tuhan sudah menjanjikan, Tuhan sudah menyiapkan, bukan menjanjikan. Tuhan sudah menyiapkan kemenangan, kelimpahan di sana. Kita belum lihat mata kita, karena kita belum masuk wilayah itu. Tetapi Tuhan sudah menyediakannya buat setiap kita. Amin. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara pikirkan hari ini. Menjelang kita menutup tahun 2024 ini, masuk 2025. Satu hal yang saya tahu begini. Cuma dengan percaya dan taat sama Tuhan. Ikutin aja caranya Tuhan. Ikutin aja maunya Tuhan. Kayaknya kita nggak nyaman. Saya mau kasih tahu begini. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Sama-sama bilang, kita tahu sekarang. Mungkin sebelah kanan kirimu belum tahu, colek dia. Kamu harus tahu sekarang. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin. Kadang-kadang kesulitan membutakan mata kita sehingga kita nggak bisa ngelihat ada Tuhan intervensi dalam hidup setiap kita. Dengar baik-baik, Tuhan selalu intervensi dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Visi yang Pak Gembala dapat bukan berarti begini loh, waktu kita masukinya semuanya mudah, enggak, ada tetap kesulitan, tantangan ada, tapi dengar baik-baik, ada Tuhan di sana.
Ada Tuhan yang menyertai kita, ada janjinya, ada kemenangannya, ada kelimpahannya di sana. Percayalah 2025 akan jadi tahun yang hebat buat setiap kita. Kalau kita yakin dan kita percaya ini adalah tahun yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Tuhan janjikan buat setiap kita. Ada kesempatan-kesempatan baru yang Tuhan akan buka di 2025. Siapkan dirimu, percaya dan taat sama Tuhan. Saudara akan dituntun di jalan yang saudara gak pernah lewati sebelumnya. Saudara gak akan sangka sebelumnya. Saya punya ayat favorit saya sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Saya dapat ayat ini di tahun baru. Ayat itu bilang begini, jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian hari kian bertambah terang. Percayalah 2025 tahun yang tidak baik-baik buat kita, tapi jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Amin. Hidup kita pasti akan mengalami terang Tuhan. Hidup kita pasti akan bertambah terang. Tahunnya sulit, tapi Tuhannya tetap sama buat setiap kita. Kuasanya tetap sama buat setiap kita. Selamat hari Natal buat setiap kita. Selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya. Trust dan obey sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan ini. Mari worship team nyanyikan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Kau sandaran kami, Kau harapan dalam sesat. Ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam sesat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Ya Tuhan, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan,
Apakah benar pujian ini jadi doa kita sama Tuhan, pengakuan kita yang jujur sama Tuhan? Cuma Tuhan yang kita andalkan. Kalau cuma Tuhan yang kita andalkan itu artinya begini, kita izinkan Dia intervensi hidup kita di semua jalan kita. Buat gengsi yang ada, saya ngerti bahwa kalian adalah orang-orang yang gak suka diintervensi. Tapi saya cuma mau ingatkan buat kalian, kalian bisa salah jalan. Kalian bisa ada di wilayah yang salah kalau Tuhan gak intervensi hidup kalian. Yo anak-anak muda, selama ini kalau papa mama intervensi hidupmu, engkau terganggu. Saya cuma mengingatkan, jangan-jangan papa dan mama seperti malaikat yang berdiri di hadapan kita dan mau intervensi hidup kita supaya kita gak salah jalan. Bapak-bapak yang merasa kita kuat, kita mampu, kita gak mau dengar orang lain. Hari ini saya mau katakan, biarkan Tuhan intervensi hidup kita supaya kita gak salah jalan. Supaya kita masuk wilayah yang benar-benar Tuhan siapkan buat kita, Tuhan janjikan buat kita. Supaya kita gak menuju kepada kebinasaan. Percaya aja, Tuhan yang paling tahu jalan apa yang harus kita tempuh dalam hidup ini. Serahkan hidupmu sama Tuhan. Minta Tuhan intervensi hidupmu. Minta Tuhan tuntun langkahmu. Minta Tuhan tuntun jalanmu. Kita gak bisa dengan kekuatan kita. Kita merasa kita hebat, kita masih muda, kita pinter. Saya mau katakan bahwa semuanya gak bisa kita andalkan. Cuma Tuhan yang harus kita andalkan dalam hidup kita. Bapak, hari ini ketika kami merayakan hari Natal, ketika kami merayakan hari kelahiran-Mu, kami tahu Engkau datang sebagai Immanuel bagi setiap kami, Tuhan. Allah yang mau menyertai kami. Allah yang mau tuntun kami. Allah yang mau bawa kami di jalan kemenangan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di tahun 2024 kami gak izinkan Engkau intervensi hidup kami Tuhan. Kami bilang kami percaya, kami bilang kami mau taat sama Tuhan. Tapi sebenarnya kami gak izinkan Tuhan intervensi hidup kami. Kami gak mengizinkan Immanuel itu tuntun langkah kami, sehingga kami menemui banyak kegagalan. Kami menemui kehancuran dalam hidup kami Tuhan. Hari ini firman-Mu datang dan ingatkan buat setiap kami. Ada tahun-tahun yang berat, ada tahun-tahun yang sulit di depan jalan kami Tuhan. Tapi kami yakin hari ini firman datang buat setiap kami, bahwa itu daerah yang Tuhan siapkan buat setiap kami. 2025 akan jadi tahun yang hebat buat setiap kita. Ada hal-hal baru yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kami. Ada hal-hal besar yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kami cukup, kami cuma perlu taat dan percaya sama Tuhan. Kami akan lihat, kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai semua yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam hidup setiap kami. Hamba berhenti bicarakan, hamba terbatas, tapi hamba percaya bahwa firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan semua kehendak Tuhan dalam hidup setiap kami, sampai nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Orang yang berbahagia adalah orang yang dengarkan firman dan lakukan firman dalam kehidupannya. Tuhan semakin bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Juta jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari bersama-sama sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Dan biarlah lewat pujian ini akan semakin menguatkan kita untuk berjalan dalam visinya Tuhan, masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Berjalan mengikut-Mu Tuhan, langkahku seturut firman-Mu.
tegakku berdiri, kau dasar imanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegakku berdiri, kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh kau tak pernah berubah. Kunyatakan kau Allah perkasa. Engkaulah jalan kebenaran, dalam-Mu ada kehidupan. Tegakku berdiri, kau dasar imanku. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh kau tak pernah berubah. Kunyatakan kau Allah perkasa. Bersama-sama kita katakan sekali lagi. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh kau tak pernah berubah. Kunyatakan kau Allah perkasa. Yesus, batu karang yang teguh, bersama-Mu ku takkan goyah selamanya. Sungguh kau tak pernah berubah. Kunyatakan kau Allah perkasa. Allah perkasa. Allah perkasa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Bapak Ibu bisa meninggalkan tempat ini dengan dibantu dan dipandu oleh seorang asyir. Persilakan. Bagi anak-anak muda yang dapat melalui tangga bisa lewat tangga. Dan bagi orang tua dipersilakan untuk terlebih dahulu bisa menggunakan lift. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and a Happy New Year and a Happy New Year.
yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Nama-Mu ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Buat anak-anak muda yang meninggalkan tempat ini bisa melalui tangga dan mempersilahkan orang tua untuk dapat meninggalkan tempat ini dengan menggunakan lift. Dan mohon kesabarannya. Oh Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran